Temnosi, dari mana aja kamu? Lama banget nggak kelihatan. Halo Hana, aku pulang dari Bandung, aku pulang kampung soalnya udah lama banget aku nggak pulang ke rumah, jadi aku kayak kemarin kan ada libur tuh kan, libur main panjang gitu kan, terus juga aku nggak kelas gitu, jadi ya udah deh pulang aja gitu. Wah, seru banget. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh nggak kamu kenalan dulu? Nama kamu siapa? Nama panjangnya siapa? Dipanggilnya siapa? Dari prodi apa? Dan aktivitasnya sehari-hari ini lagi ngapain aja? Halo teman-teman semua, nama lengkapku Alma Nurpria, bisa dipanggil Alma. Sekarang ini aku kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta, jurusan manajemen. Sekarang ini aku menempuh di semester 7 ya. Sekarang ini aku lagi magang di perusahaan kreatif. Jadi keseharian aku tuh lumayan sibuk sih. Pasti sibuk banget nggak sih udah magang kan? Itu tuh pengganti kuliah gitu, pengganti kelas atau gimana? Iya, itu tuh kayak pengganti kelas gitu loh. Jadi kayak semua mata kuliah itu dikonversi ke magang. Jadi ya pengganti kuliahnya itu magang. Jadi aku nggak ada mata kuliah di kampus, jadi digantinya kuliah di luar kampus atau program itu kalau di manajemen itu namanya program KDK. Nah, biasanya aktivitas kamu sehari-hari itu gimana sih? Apalagi kan kamu lagi magang kan? Pasti banyak aktivitasnya, boleh diceritain nggak? Sebenarnya aktivitas aku sehari-hari ini lumayan padat ya. Aku tuh di pagi hari tuh biasanya bangun buat sholat subuh, terus kayak biasanya aku tidur lagi sih gitu kan masuk kantor tuh jam 9 gitu kan. Biasanya aku paling siap-siap itu dari jam 8 gitu kan, kayak mandi segala macamnya gitu kan. Terus habis itu ke kantor, terus kayak ngurusin kerjaan kantor. Habis pulang dari kantor itu, habis pulang magang itu biasanya aku tuh langsung latihan. Jadi kayak aku tuh ikut organisasi paduan suara gitu kan. Nah, biasanya kamu ngapain aja kerjaannya di tempat magang itu? Biasanya tuh aku kayak macam-macam sih, banyak kayak bikin konsep kreatifnya juga gimana, terus kayak ngecek laporan keuangannya kayak gimana, sampai kayak bikin deh presentasi gitu. Banyak banget nggak sih tuh? Kayak banyak sih. Nah, gimana rasanya perasaanmu selama magang ini? Boleh diceritain nggak? Sebenarnya banyak pengalaman serunya sih gitu kan. Aku belajar banget banyak hal gitu kan. Aku dapet insight baru dari perusahaan agensi yang sekarang aku di tempat magang aku gitu kan. Tapi jujur capek juga sih gitu. Kadang emang kerjaan aku tuh kayak berat banget gitu menurutku ya gitu. Hampir kayak karyawan tetap, sedangkan aku tuh di situ tuh masih magang. Mungkin emang ya itu emang caranya buat kita belajar, tapi menurutku itu kayak berat sih, lumayan berat gitu kan. Terus suasananya juga agak canggung, agak tegang gitu kan. Ya you know lah, di sebuah perusahaan, di suatu ruangan gitu kan, kita disatuin anak magang sama karyawan tetap gitu kan, pasti suasananya jadi canggung. Emang gimana sih suasananya di tempat magang kamu tuh? Boleh diceritain sedikit aja nggak? Suasananya tuh kayak profesional banget sih, kayak mereka tuh kayak bener-bener kerja aja di depan laptop kan. Kita mulai kerja tuh dari jam 9 kan sampai jam 9. Kita tuh bener-bener ngobrol tuh pas istirahat sama pas mau pulang aja gitu. Selebihnya tuh kayak ya udah mereka tuh masing-masing di depan laptop aja gitu. Kalaupun ngobrol ya ngobrolnya tentang kerjaan gitu, bukan ngobrol kayak santai gitu. Terus juga karena aku seruangan sama karyawan tetap ya, jadi kayak suasananya tuh kayak kaku banget gitu. Aku kayak berasa sendiri banget gitu kan. Apalagi kalau kan biasanya kerjaan ada suntuknya ya, jadi kayak apalagi kalau aku lagi suntuk tuh kayak ini aku harus ngapain gitu, aku bingung gitu. Bisa dibilang kayak profesional banget lah ya. Kayak ibaratnya kamu beneran masuk ke dunia kerja gitu ya. Nah, tapi kalau hubunganmu sama teman-temanmu sendiri itu gimana? Baik teman-teman magang atau karyawan tetap di sana? Malah justru teman-teman magang di sana tuh asik-asik dan seru ya. Kita juga lumayan akrab. Kita juga pokoknya setiap jam makan siang tuh kita selalu beli makan bareng gitu loh. Terus kayak kita juga sering bantu-bantu kerjaan. Misalkan kayak kerjaan aku nih bisa dibantuin sama temenku, ya temenku bantuin. Begitupun sebaliknya gitu kan. Tapi kalau sama karyawan tetap itu pasti beda ya. Kayak terasa banget gitu gapnya tuh. Kayak antara karyawan tetap sama anak magang tuh kayak Canggung banget gitu kan. karena mungkin dari kamunya juga ngerasa kayak ada sekat gitu ya, karena ya namanya karyawan tetap sama karyawan magang pasti ada rasa canggungnya sih. Nah, dari kamu tuh ngerasain gak sih tekanan kerja selama kamu magang di tempat itu ngaruh gak ke kondisi fisikmu atau mentalmu? Ngaruh banget sih kalau menurutku, meskipun di sana aku nggak terlalu
jam itu lumayan juga ya, jadi bikin stres gitu. Kadang juga kayak aku ngerasa nggak tenang gitu loh. Kadang juga kan di ruangan aku sendiri gitu, kayak ngerasa kesepian gitu kan. Secara fisik juga aku sering pusing gitu kan, kayak pegel-pegel apalagi, dan susah tidur sih. Nantinya kayak akibatnya besoknya kesiangan gitu kan. Karena pola tidurnya juga emang nggak tentu, nggak teratur. Berarti pola tidurmu tuh jadi terganggu akibat misalnya kayak pressure atau tekanan-tekanan yang kamu terima dari tempat magang itu. Iya, betul banget. Nah misal selain di tempat kerjaan nih, di tempat magang, ada nggak sih tekanan lain yang kamu rasain, entah itu mungkin dari keluarga atau dari pertemanan atau percintaan mungkin, atau perkuliahan gitu, boleh nggak diceritain? Mungkin aku bakal cerita sedikit aja ya. Sebenarnya aku juga punya tekanan dari orang tua gitu kan, karena mungkin ya seperti pada orang tua pada umumnya gitu kan, mereka juga punya ekspektasi lebih ke anaknya gitu kan, kayak mereka kayak menaruh harapan besar gitu ke aku. Mereka emang selalu dukung aku di pendidikan, kayak apapun yang aku mau mereka selalu dukung gitu kan. Tapi di sisi lain juga aku gimana caranya biar bisa ngebahagiain mereka gitu kan. Jadi itu kayak bukan beban sih, kayak lebih mikir aja gitu akunya. Action lagi, udah action lagi nih, berarti tekananmu itu nggak cuma dari kerjaan atau tempat magang, tapi ada ya sedikit lah dari orang tua itu, karena mungkin kamu anak bungsu ya. Iya, Kelihatan sih pasti ya bebannya lebih berat gitu ya, kayak apa ya, harapan orang tua terakhir itu di kamu gitu. Aku juga ngerasain sih gimana beratnya, jadi harapan orang tua yang pengennya begini kan, kita juga pengennya membahagiakan orang tua, bikin bangga gitu. Nah kalau misalnya kamu lagi stres gitu tuh akibat tekanan yang kamu alamin, biasanya kamu ngapain hal? Tadi kan sempat aku singgung sedikit ya tadi di awal, bahwa aku tuh kayak ikut organisasi Paduan Suara gitu kan. Jadi cara aku buat ngilangin stresnya gitu tuh ya di Paduan Suara ini, karena kan aku pribadi tuh suka nyanyi gitu kan. Jadi ya aku bisa nyalurin hobi aku tuh ya di sini gitu kan, di Paduan Suara. Jadi kayak kan beda ya kalau kita ngelakuin sesuai hobi sama yang enggak. Iya, Kalau hobi tuh kayak seneng banget gitu kan, apalagi kayak ketemu teman-teman gitu kan, seneng banget rasanya kayak bisa nyanyi gitu kan. Kalau misalnya hari libur kamu ngapain aja? Biasanya kalau hari libur sih aku suka jalan sih sama teman-teman gitu kan, kayak liburan yang kemana aja gitu kan. Terus ataupun kayak suka rebahan di kasur juga, itu udah healing banget sih menurut Bener aku. sih buat orang-orang kayak kita ya, sekedar rebahan aja tuh kayak ya healing, kayak ngecharge energi gitu loh. Kayak misalnya udah 5 hari nih capek kerjaan, magang, entah lagi ntar kuliah atau organisasi, pasti ada rasa capeknya kan. Nah kalau hari libur tuh mending manfaatin kumpul sama teman-teman atau rebahan gitu doang. Nah menurut kamu yang tadi kamu jabarin itu cukup nggak sih? Cukup membantu nggak untuk menyelesaikan masalahmu gitu? Sebenarnya lumayan membantu sih aku, tapi belum sepenuhnya membantu gitu. Aku rasa aku perlu lebih lagi bisa buat deket sama orang-orang di tempat magang gitu kan, terutama kayak karyawan tetapnya gitu kan. Gimana sih cara pendekatan ke mereka itu gitu kan, biar kayak ya kita sekedar cuma bisa sharing-sharing kerjaan aja. Tapi meskipun sekarang magangku udah hampir berjalan 3 bulan menuju 4 bulan, masih kayak kaku aja gitu rasanya, nggak tahu kenapa gitu. Tapi beda sih kalau sama, beda banget ya sama teman-teman magang sama kayak karyawan tetap itu, bener-bener gapnya tuh kerasa banget. Tapi emang kayak lingkungan kerja tuh juga ngaruh nggak sih Al? Kalau misalnya teman-temanmu nggak asik, mungkin kamu merasa lebih apa ya, tekanan yang kamu rasakan bisa lebih berat. Bener Kan dari karyawan tetapnya juga kan mungkin mungkin. kan kayak awal-awal tuh aku magang tuh ya buat ketemu teman-teman, malah kayak Oh seneng aja gitu ketemu mereka, karena mereka juga ternyata setelah kenal 4 bulan tuh kita kayak punya keluhan yang sama gitu loh, dan kita kayak sering sharing gitu kan. oke. Nah kalau harapanmu buat kedepannya gimana nih Al? Untuk waktu dekat ini sih aku pengen nyelesain magangku dulu sih, ini yang terutama gitu kan. Kayak habis itu juga kita kan, aku kan sendiri udah di semester 7, nanti kan awal tahun tuh udah semester 8, aku pengen selesaiin cepet-cepet skripsi aku gitu kan. Terus kayak di magang ini juga aku dapat ilmu yang banyak banget gitu kan, dan tentunya bisa ngebantu aku gitu kan buat nanti ke dunia profesional itu kayak gimana sih, setidaknya aku udah punya gambaran gitu kan. Nah kalau dari pengalaman magangmu ini, menurutmu apa yang bakal ngaruh ke masa depanmu?
sebenarnya banyak banget sih, kayak aku jadi lebih siap buat kerja di dunia nyata itu seperti apa sih ya, karena aku tuh udah punya gambaran kayak di dunia kerja yang pastinya tuh kayak gimana sih gitu kan. Terus walaupun emang berat tapi aku juga sadar gitu kan, kayak penting banget buat jaga kesehatan mental dan fisik, apalagi buat diri sendiri ya. Iya betul banget. Tadi kan kamu udah nyebutin harapanmu nih kayak soal karir kedepannya gimana. Aku harap semoga harapanmu itu tercapai. Amin ya. Amin. Makasih banyak banget udah mau cerita panjang kali lebar kali tinggi ke aku. Semoga dapat bermanfaat buat aku juga, buat kamu juga ya. Amin, makasih ya, terima kasih Kak Hana juga udah dengerin lumayan panjang ya cerita aku. Ya pokoknya kayak kita saling berbagi cerita aja, senang banget bisa sharing ke kamu juga. Makasih ya.